Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada sehat ya, semoga hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk perkuliahan hari ini. Sebelum memulai materi, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Teman-teman sekalian, jangan lupa nanti absen mandiri di kampus ya. Ibu sudah membuka absensinya, jadi jangan lupa teman-teman nanti absen di kampus. Terima kasih. Untuk mata kuliah hari ini adalah tentang manajemen keuangan Islam ya. Capaian pada mata kuliah ini itu adalah teman-teman itu diharapkan bisa mengerti, menjelaskan dan menganalisis mengenai inklusif buying. Adapun tadi metode mengajar yang sudah ditetapkan itu adalah metode discovery learning, yang artinya teman-teman itu diharapkan mampu untuk menyingkap masalah-masalah yang ada dan kemudian dianalisis. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas tentang pembiayaan. Pembiayaan itu ada kaitannya dengan impulsif buying, di mana orang yang melakukan impulsif buying biasanya akan rela melakukan pembiayaan untuk memenuhi konsumtifnya, seperti itu. Pembahasan materinya itu adalah tentang impulsif buying. Mungkin di sini teman-teman sudah sering mendengar kata impulsif buying ya, terutama dari media sosial. Banyak tuh konten-konten di media sosial yang membahas tentang impulsif buying. Impulsif buying itu adalah kegiatannya itu kegiatan berbelanja. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak arti belanja itu apa? Ya, belanja itu membeli barang atau jasa. Ya, ada lagi? Ya, belanja adalah suatu aktivitas konsumsi. Jadi artinya teman-teman di sini sudah memahami ya belanja itu apa ya. Nah, kegiatan dalam berbelanja itu ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Impulsif buying ini punya dua sisi ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi dari tadi kita membahas impulsif buying belum sampai ke ini ya pengertiannya. Sekarang kita bahas tentang pengertiannya. Impulsif buying itu apa sih? Impulsif buying itu adalah perilaku membeli barang atau jasa secara tiba-tiba tanpa perencanaan sebelumnya, seringkali sebagai respon terhadap rangsangan baik internal dari emosi kita ataupun eksternal dengan toko promosi. Perilaku ini tidak didasarkan pada perkembangan rasional atau kebutuhan aktual, mengandalkan pada batasan sesaat. Mungkin di sini teman-teman pun pernah mengalami yang namanya impulsif buying. Jadi kalau impulsif buying itu dalam sehari-hari seperti ini ya, bahasa gampangnya. Misalkan kita pergi ke sebuah supermarket, tujuan utamanya adalah ingin membeli kebutuhan pokok ya, belanja bulanan lah. Nah, belanja bulanan itu biasanya kan dicatat ya. Misalkan sabun dibeli berapa, terus misalkan beras dan sebagainya itu dicatat. Tapi pada saat sampai di supermarket, teman-teman itu malah melirik ada diskon. Betul ada diskon, misalkan diskon sebuah baju gitu, bajunya lucu, kemudian ada diskonnya besar, sehingga teman-teman itu tiba-tiba dari secara otodidak gitu, sebelum kita membeli belanjaan tadi ya, kebutuhan pokok itu belok dulu lah gitu kan, beli baju ya, itu yang menarik perhatian kita. Pernah nggak seperti itu? Pernah ya. Padahal sebetulnya
tanpa perencanaan sebelumnya dan belum tahu itu si baju itu akan bermanfaat atau tidak. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan seperti itu. Nah, kalau dari sisi di dalam diri kita, impulsif buying itu dipengaruhi oleh emosi ya. Pokoknya aku harus dapat baju itu gitu karena takutnya nggak ada lagi. Kalau misalkan sudah tidak terbendung lagi dan kita segera membelinya dengan harga yang maksudnya price ya, itu namanya impulsif buying. Dari sini teman-teman bisa dipahami apa itu impulsif buying ya. Jadi sebenarnya itu sudah memang namanya ala barat itu impulsif buying, tapi pada prakteknya kayak kita dari dulu sudah sering melaksanakan gitu. Maksudnya seperti kita secara tidak sadar itu kita juga pernah mengalami kondisi impulsif buying ini seperti itu. Nah, impulsif buying tadi kan ini ya. Tadi kalau dalam diri kita itu dipengaruhi oleh emosi itu, aku pokoknya harus jajan itu, makan itu. Itu kapan lagi sih ada di Cirebon? 1 tahun sekali juga tidak kan? Nah, kalau tadi yang ada itu, pokoknya aku harus beli sepatu itu. Barangkali nanti stoknya tidak muncul lagi gitu kan, seperti itu. Jadi emosi itu bagian dari ini ya, psikologi gitu. Jadi impulsif buying itu berkaitan dengan psikologi konsumen seperti itu. Nah, di sini ada 3 teori teman-teman. Ada teori berproses dan teori emosi aksi dan juga self control teori. Nah, teori berproses itu jadi ada 2 sistem. Yang pertama, otak kita itu akan bekerja secara cepat, intuitif, sehingga kita emosional gitu. Kayak tadi tuh contohnya, ada itu tadi jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan, kemudian menemukan sepatunya lucu nih gitu. Padahal di rumah masih banyak sepatu, tapi karena otaknya bekerja secara cepat sehingga emosional gitu, aku harus segera membeli sepatu tersebut seperti itu. Nah, itu untuk sistem 1. Kalau sistem 2, berpikirnya itu secara rasional ya, otaknya berpikir lambat tapi secara rasional. Jadi berpikir di rumah itu aku memang suka sama sepatu itu, tapi di rumah sepatuku masih banyak yang bagus sehingga aku bisa membelinya nanti ketika sepatu di rumah sudah ada yang rusak, sehingga nanti aku membutuhkan sepatu yang baru seperti itu. Jadi berpikirnya itu secara rasional. Kalau di rumah sepatunya belum rusak ya akan beli karena nanti akan menimbun barang yang ada di rumah. Atau tiap hari juga nggak yang berganti sepatu, misalkan punya 5 dipakai semua kan, artinya kan cuma ada 2 seperti itu ya. Nah, ini emosi aksi. Jadi emosi positif seperti senang atau antusias cenderung menurunkan kontrol diri dan meningkatkan dorongan membeli. Jadi emosi itu pokoknya harus beli gitu, kayak gitu ya. Mungkin kalau dari sisi pedagang sih, dari sisi perekonomian, impulsif buying itu meningkatkan roda perekonomian ya. Karena kan barang dan jasa yang ada di masyarakat itu kita beli gitu kan, sehingga mereka yang produksi itu terus memproduksi lagi, tapi dari diri kitanya itu malah justru menimbun barang gitu. Jadinya kalau barang yang ada di rumah terlalu banyak itu juga bisa bikin pikiran kita itu puyeng, ya nggak sih? Seperti itu. Karena beberesnya terlalu banyak sih kan, seperti itu. Kemudian juga kurang sehat untuk keuangan ya, terutama itu sih. Jadi misalkan gaji kita itu pilihannya masih banyak gitu, tapi kalau misalkan kitanya sering impulsif buying ya belum 1 bulan itu udah habis, ya kan? Kemudian self control. Self control itu adalah jadi hanya kita itu gagal dalam mengontrol diri kita. Jadi yang sebenarnya yang agak susah itu mengatur diri sendiri ya teman-teman ya. Tapi mengontrol dan mengatur diri sendiri itu untuk meredakan emosi kita itu sebenarnya berat ya, tidak mudah. Tapi kita harus bisa mengontrol diri kita. Nah, bagaimana Islam dalam mengatur impulsif buying atau mengatur konsumsi? Sebenarnya
Islam itu membolehkan kita untuk bertransaksi, berdagang, membeli itu boleh-boleh saja ya. Tapi Islam mengatur untuk tidak belanja secara berlebihan atau hal ini bisa dikatakan belanja yang boros gitu kan. Nah ini ada ayatnya yang mengatur itu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang intinya adalah kalau boros itu adalah kita itu saudaranya setan. Seperti itu, makanya kita tidak boleh berlaku boros gitu. Nah, kesimpulannya adalah Islam tidak melarang berbelanja, tapi hanya saja Islam memastikan bahwa kita tidak boleh berbelanja secara berlebihan seperti itu. Untuk tugasnya itu adalah teman-teman nanti dibagi 2 kelompok ya. Setiap kelompok menyelesaikan kasus yang ada di sini. Yang pertama, kasusnya itu adalah apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan impulsif buying. Jadi faktor-faktor apa saja ya yang bisa menyebabkan seseorang melakukan impulsif buying. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari impulsif buying baik secara psikologis maupun finansial. Jadi teman-teman nanti diminta untuk mencari dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghindari impulsif buying, terutama di era digital saat ini ya. Sekarang itu kan zaman online ya, membeli sesuatu sangat mudah melalui aplikasi, bisa Shopee, bisa Tokopedia gitu. Kadang-kadang kita juga agak kesusahan kan untuk mengatur kita. Nah, teman-teman nanti diminta untuk mencari bagaimana cara kita bisa menghindari ya impulsif buying, terutama itu karena era digital itu semakin mudah, dorongannya semakin kuat. Dan teman-teman diminta itu untuk mencari tahu itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami, alhamdulillah. Karena teman-teman sudah pada paham dan Ibu harapkan nanti pertemuan depan kasus ini teman-teman sudah selesaikan dan pertemuan mendatang kita akan membahas kasus ini. Teman-teman nanti akan presentasi ya. Setiap kelompoknya akan mempresentasikan ya. Kita nanti bagi 2 kelompok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan membawa